Om Le, aduh apa kabar Om? Alhamdulillah baik nih. Aduh lagi sibuk apa nih? Biasa lagi beres-beres. Beres-beres. Gimana mau ngopi? Ngopi dong. Kopi apa nih? Otentik. V60. V60. Yuk. Gue pegangnya Porta boy. Aduh ya udah oke. Gue nyobain deh. Kita ngelatih aja ya. Oke ya. Wis dahsyat. Lu bener-bener ya Om eh. Foto dulu ah. Foto dong. Buat kenang-kenangan ya kan. Selfie dulu Om. Mumpung lagi di Instagramable gini tempatnya ya kan. Oke sip. Ini bener-bener nih gua nggak kebayang nih Om. Kalau bisa bikin kancil kayak gini, jadi gue playboy gitu. Kelinci bos, Kelinci. Nah, ini lu awalnya bisa kayak gini dari mana tuh? Belajar. Awalnya dari ngebar. Dari ngebar. Terus ke kompetisi kayak gitu. Sampai lu bisa kayak begini? Iya lumayan. Berapa tahun tuh proses. Dari proses lah ya. sampai bisa kayak begini. Iya. Lu kira-kira ada berapa motif nih Om yang bisa lu buat hari ini? Lumayan adalah 5 sampai 6. 5 sampai 6 motif. Tapi kalau by request kadang-kadang ada aja ya. Ada aja. Yang rada bikin otak jalan gitu. Ada kalau Bapak mau saya gambarin gambar love juga bisa. Aduh, itu mah nanti bab lain ya kan, bab lain. Nah, Gimana? gua tuh tadi lagi jenuh di rumah, terus keliling-keliling, gue inget lu nih, gue kan dapat kabar kan, lu katanya buka kafe kan di sini, Move On Cafe kan katanya. Yeah. Nah, gue tuh pengen nanya nih, konsep kafe lu kayak gimana sih? Sebenarnya kalau dari konsep, gue simpel ya sebenarnya emang pertama nyari sebelum konsep kita nyarinya kan segmen dulu nih, segmennya kita mau apa. Kalau lokasi buat gua nggak terlalu berat sih, biasa-biasa aja. Kalau lokasi gimana kita cara ngedobraknya aja ya. Makanya gua bikin konsepnya sedikit bikin kayak lebih sosialita aja, kayak buat cewek gitu lah, konsepnya yang buat cewek banget. Dari nama-nama menu kan, dari menu minuman, makanan, kita emang konsepnya emang bener-bener terbaik banget lah, kasarnya gitu sih. Rada romansa gimana? Ya, romansa gimana? Tapi Om, nih kira-kira nih Om, ini ada berapa menu Om yang lu sediain di Move On ini? Buat awal kita sama tim ya. Pertama itu nyiapin sekisaran 40. Kalau 40 ya, 40 varian. 70% basicnya dari kopi. Yang lebihnya kayak refreshing mocktail. Kayak teh kayak gitu mah ada. Kita komersil aja sih kalau itu mah. Lebih nyocokin buat customer juga. Dan menu-menu yang ada terkait mau itu menu makanan, terus cemilan-cemilan gitu kan, dessert gitu mungkin ya. Iya. Nah Om, terus gua terkejut aslinya. Gua terkejut banget, kaget gua. Lu ngabarin terus bikin gua buka kafe nih sekarang, Move On gitu di sini. Nah,
lu modal awalnya berani buka usaha ini tuh dari mana tuh Om? Pertama-tama sih sebelumnya gue udah kenal satu temen nih, kayak udah gue anggapnya temen lah gitu ya, keluarga bahkan gitu, udah gue anggap keluarga. Di 2019 kita tuh sebenarnya udah punya rencana, cuman mungkin dapat kesempatannya baru tahun-tahun sekarang aja ya, hampir 2 tahun lebihan lah kita ngonsep lagi, terus sampai akhirnya ya ada kesempatan. Si teman gue ini ngabarin nih, ada tempat kosong nih daerah Kalangsari kata dia. Ya udah survei aja tuh, langsung kita survei tuh. Datang dulu. Pulang lagi, gue kan pulang masih di Garut tuh, kan di Garut ya. Masih bolak-balik Garut. Masih bolak-balik iya. Survei lagi sampai kisaran 2 bulan. Survei dulu dari sana, belum gimana. Ini buat nyari segmen. Ya kayak gimana. Jadi pas ujungnya pas akhir November ya udahlah kita sikat aja nih udah. Kalau kata menurut pepatah jadi kayak ya bisnis yang baik itu bisnis yang dibuka gitu, bukan yang harus direncanain terus. Oh dari situ udah sikat aja dulu ya kan? Nekat dulu. Gitu. Karena emang si konsep sama budgetingnya udah siap aja ya, jadi kita emang lebih ke ngesiapin manajemen aja sih sama tim marketingnya kayak gitu kan. Kita emang benar-benar diperhatiin juga. Oh gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu hal yang dijalani berdasarkan hobi, malu enjoy pasti kan Om? Enjoy pasti. Udah bukan hobi lagi. Emang udah jadi habit. Udah jadi habit, gue udah jadi kayak mendarah daging aja gitu. Gue sama kopi udah. Aduh udah ngeblend. Besti. Sweet gimana ya? Karena di move on kan. Tapi Om, gua nih ya pengen ada menu-menu yang ada misalnya menu terserah atau menu bebas supaya gua kalau misalnya nih lagi sama bokin, nah itu bisa mau kemana kan kadang-kadang ditanyain tuh terserah. Bebas. Banyak hal itu tuh Om. Ada. Nah nanti itu buat aja di sini Om. Kali aja kan ada kalau misalnya lagi jalan nih lagi ngedate nih kan ya. Kaula-kaula muda gitu mau kemana ya terserah, jadi kan mampirnya ke sini Om karena ada menu terserahnya ya. Iya. Terus kalau ada yang jawab bebas ke sini juga kan. Iya bisa, ya udah bikinnya kita bebas terserah aja ya, bebas terserah kamu gitu. Itu emang segmen kita emang lebih kayak ke ya kayak sweet gimana gitu lah, bukan lebay sih ya, bukan lebay sih, itu marketing. Tapi Om sebelum jauh kesana kesini nih Om, kita ngalor ngidul Om, gue cobain dulu ya. Iya cobain. Oke Om. Itu gue pakai kopinya 70-30. Jadi ada robustanya, ada liberikanya, ada arabikanya. Jadi lebih ringan sih. Buat pemula, buat yang awal-awal kenal kopi, pengen nyobain kopi, insya Allah ini aman banget. Karena emang kita nyiapin si kopinya nggak terlalu strong apa gimana, kecuali ada yang request ya, ada yang minta baru kita kasih. Tapi emang lembut ya? Yang lembut. Emang lembut kerasanya nih Om? Creamy banget. Tapi gue dengar nih Om dari beberapa kalangan yang udah gue kenal tentang lu gitu ya. Lu pernah sekolah tentang kopi untuk memahami dan mendalami tentang kopi, itu gimana Om? Dan di mana? Pertama gue 2014 kenal dulu di daerah Garut ya. Kenal ada teman buka. Terus gue kenal dulu 2015 gue baru keluar ke Karawang dulu. 2016 gue dipanggil ke Cibinong waktu itu, ke Bogor. Dari situ gue masih otodidak Bang. 2016 tuh sampai awal 2018 gue masih otodidak. Pertengahan 2018 nggak tahu akhir 2018 ya, itu baru gue sekolah. Gue sekolah langsung kelas. Waktu itu emang masih jarang tuh sekolah barista. Itu udah kelasnya udah termasuk kelas internasional pada waktu itu, emang paling baik banget lah itu di Jakarta tuh. Masih ingat gue waktu itu 4 hari bolak-balik gue itu Bogor Jakarta naik kereta terus KRL. Anak jaksel banget tahu kan kalau pulang jam 5 itu pada pas waktu udah gue kan bisa duduk habis gitu ya. Demi kopi. Itu berjalan berapa lama tuh Bang?
2018 gue di Bogor ya sampai 2019 akhir. 2020 gue pulang Garut, baru gue ikut sertifikasi, terus ikut uji kompetisi sampai 2021 baru gue bisa dapet. Alhamdulillah kemarin gue dapet sertifikat internasional Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Berarti proses lu dari 2014 dari 14 sampai 2000. Kalau dari kenal kopi ya, dari kenal kopi terus sayang. Iya. Yes. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya gitu. Nah, dari 2014, lu ketika belajar serius mendalami kopi itu awalnya di tadi 2018, 2017, 2016. Awal ngebar ya? Awal yang waktu lu belajar mendalami kopi. Sampai dapat sertifikasi itu? Dari 2016. 2016. Benar-benar fokus. Dan dapat sertifikasi. Itu tahun 2018 di akhir. 2018 akhir. Iya, pas akhir. Berarti dari tahun 2014 lu udah berproses tentang bagaimana kopi ini gitu. Nah, kalau buat kopi itu apa ada karakteristik sendiri gitu Om? Tentang berapa ketinggiannya ataupun karakteristik kopi yang memang ketinggiannya sekian itu akan seperti apa hasilnya gitu? Kalau ngomongin kopi ya itu sebenarnya dibagi-bagi kan jenisnya, karakteristiknya emang beda-beda. Jadi ada robusta, ada arabica, kayak gitu. Biasanya kalau kayak menurut lu nih ya yang tadi yang kayak ketinggian yang kayak gitu itu biasanya lebih di arabica. Arabica biasanya yang di tinggi-tinggi. Kalau robusta di dataran rendah juga udah bisa sih. Oh. Berarti ada treatment khusus ya kalau misalnya ada kopi dengan ketinggian sekian. Itu cocoknya dibuat apa? Ada. Paling ribet pokoknya kopi dari nanam dulu berapa tahun. Berbuah. Belum tentu yang berbuah yang pertama itu belum tentu bagus. Dara kalau cewek biasa. Dara. Oh, kanan kayak gitu. Oke sih ya, mantap lu emang ngerti ini ngerti banget tentang kopi. Nah, terus gue itu kadang kan suka ada rasa kembung nih Om. Kembung sama deg-degan gitu kan. Kalau misalnya kopi maka ya beberapa aja gitu yang emang cocok gitu. Nah, penyebabnya itu ada rasa kembung terus deg-degan. Itu tuh dari mana sih sebenarnya? Kalau kesana sih ya, kalau yang gua perhatiin ya selama gua kenal kopi ya, itu sebenarnya tergantung kitanya nge-treatment kondisi tubuh kita aja. Kayak gue nih misalkan emang lagi belum sarapan, belum masuk apa-apa, gue gak berani. Udah gak berani minum kopi karena gue udah tahu takaran kafein yang harus gue konsumsi buat diri gue gitu kan. Kayak buat relaxin otak itu kan emang kopi salah satu buat ngejaga imun juga kan di arah sana gitu kan. Jadi sebenarnya kembali ke diri lu lagi Bang. Kayak lu kalau emang lagi pengen ngopi harus sehat dulu diri lu nya. Jangan lagi kayak enak perut lu maksain kopi. Wah, udah hancur. Ya udah hancur. Enggak menganjurkan. Sama mood-moodnya juga ya? Iya, gua aja di sini gua aja kayak gitu ke customer. Oh gitu. Mbak lagi pengen ngopi ya? Kalau kita ada kopi ini nih. Udah Mas saya lagi nggak mau kopi nih, misalnya tadi ya perutnya lagi kayaknya jangan dulu Mbak atas saya. Yang lain aja dulu, kita ada yang seger-seger. Kita ada yang lain-lain gitu kan. Fleksibel lah. Kita nyediain menunya kayak gitu. Oke, siap. Nah, gue juga kan punya karakter gue itu suka sama kopi Om. Gue suka sama kopi terus suka doang. Iya baru suka doang. Baru suka ya. Suka. Tapi gue suka memang ketika ke mana-mana pun gue nyobain kopi ini yang paling gue suka tuh V60. Manual Blue ya. Manual Blue. Terus ekstrim gitu ya. Rada ada asam-asam itu tuh paling suka banget itu gue. Cuman kadang-kadang emang ada yang kok ini ngerasa kembung, ada yang ngerasa deg-degan. Nah, gue pernah mikir apakah itu pengaruh dari alatnya kah, apanya kah gitu. Tapi terlepas daripada itu, kopi lu emang gue acungin jempol banget, Bang. Thank you. Kopi move on ya, bukan kopi gua. Iya, kopi move on. Oh, kopi move on. Kopi move on dong. Yoi, jadi gue bisa move on lah dari yang dulu. Udah move on. Udah.
Nah, gini Om. Lu sampai segini sekarang pasti ada suka dukanya dong. Ada dong. Nah, suka duka sampai terjadinya lu terrealisasi ini, aduh ide gua pecah telur. Sekarang ada kafe yang emang bisa gue ekspresikan di mana diri gua itu di sana gitu. Iya. Nah, suka dukanya itu perjalanannya seperti apa, Bang? Banyak banget. Ya sebelum gua menentukan buat berani buka di Priangan Timur ya, khususnya kota Tasik nih, itu banyak banget bang. Gua sebelum kesini aja gua dari Cibinong aja ke Bogor, dari Bogor gua ke Depok, dari Depok gua ke Jaksel, dari Jaksel gua terus ke Jakarta Barat. Terakhir itu gua di Grogol, udah ke Trisakti lah yang masih deretan sana. Ada kopi gua baru pulang, baru di sana itu kan suka banget lah kayak buat gua udah gak bisa buat karir lagi nih gua di luar, kayaknya harus mulai lagi nih dari nol. Itu sih. Tapi ya kalau nggak gitu gue gak bakal di sini juga. Masih ada iklannya gitu kan dia kan. Kayak gitu. Lu tetap di Garut? Tetap gue pulang. Masih tetap pulang gue sebulan sekali. Oh gitu. Deket ini lah sekarang. Gue kayak itu di Jakarta gitu. Tapi lu di sini tinggalnya di mana? Di sini? Di sini ada sebelah ada rumah jadi. Sebelah. Emang ada satu buat cewek ya. Ada mes buat cewek, satu emang buat khusus buat cowok. Oh ada mesnya? Ada. Oke siap. Nah bang, gue manggilnya Om aja ya. Om aja. Udah biasa Om. Saya enjoy dulu aja bang. Udah biasa Om. Nah Om, gini, gue tuh melihat lu dengan identiknya lu dengan kopi gitu ya. Harapan lu untuk industri kopi gitu, kopi gitu ke depannya itu kayak gimana sih yang lu harapin? Karena lu tekun banget dari dulu sampai sekarang kopi terus dah. Gimana tuh kira-kira? Banyak banget sih kalau ngomongin harapan ya. Gue yakin juga bukan gue doang sih ya. Semua penggiat kopi pasti punya harapan itu. Kayak kopi di kita kan yang bagus-bagus nih kadang keluar. Kita cuma kebagian yang grit-grit biasanya aja. Nah gue pengennya kan di Indonesia lah ya, jangan di Tasik doang atau di Garut doang. Gue pengennya kan kopi yang terbaik Indonesia itu ya disuguhkan buat Indonesia lagi dong, jangan sampai buat luar kayak gitu ya. Kalau dari kopi, kebanyakan sih yang dari industri, kebanyakan sih kayak gitu. Jadi emang kita susah buat kayak nyari kopi yang kopi terbaik gitu. Kopi baik, padahal banyak. Kalau ngomongin di kopi nih ya, banyak banget. Kayak Garut aja dia punya juga kopi. Terus kalau dari Tasik itu ada kopi Cigalontang, Parentas, Parai, Karaha. Nah itu Tasik doang. Belum Garut, lu jagonya Garut pasti lu jauh lebih tahu banyak kopi Om. Di Garut itu ada berapa varietas kopi di sana yang bisa diracik dan dinikmati oleh banyak orang. Tapi harapan lu apakah ada bahwa kopi Indonesia ini ya mendunia gitu? Pastilah sebagai pride ya pride. Bangga kopi Indonesia dong gua. Bangga. Cuman gimana? Tapi gini Om, apa ada bedanya rasa dari kopi yang ada di luar dengan kopi yang dari asli petani kita itu, karakteristiknya itu seperti apa perbedaannya? Sebenarnya mungkin perbedaan dari cara ngelola aja ya. Padahal kalau dari segi proses gitu-gitu aja. Proses cara nge-treatment di sangrai gitu kan, roasting kan ya namanya, di roasting. Sebenarnya sama-sama aja. Bahkan gue masih sekarang gak puas-puas buat nyicipin si kopi Indonesia, cuman emang agak susah aja nyari. Buat nyari yang terbaiknya itu susah. Udah dikeluarin lebih dulu, diekspor terlebih dahulu gitu ya. Jadi nggak kebagian ini kreator kopi barista-baristanya kan? Kayak gitu. Nah, yang terakhir nih Om, buat pelaku-pelaku yang terlibat dalam industri kopi ini, apakah ada pesan-pesan lu gitu terkait harapan-harapan lu nanti ke depan, ingin kolaborasi dengan siapakah gitu? Pengen banget. Apa lu kan pasti punya benak dong, wah ini barista ini nih gue ngefans banget sama ini orang.
dia punya karakteristik kopi yang khas gitu kan. Lu pengen kolaborasi sama siapa dan nanti ke depannya lu curahin aja lah hati lu. Karena emang ini kan move on yang sweet gitu loh. Kalau pertama sih gue pengen banget kolaborasi sama barista-barista Tasik. Terutama karena move on sekarang kan berdirinya di Tasik ya. Pengen banget kolaborasi sama barista-barista Tasik, sharing-sharing, itu harapan gue di sana sih. Sharing-sharing sama yang udah legend-legend di Tasik gitu, kayak gak usah sebutin lagi orangnya, banyak lah di Tasik, sangat banyak gitu. Karena mereka aktif di industri kopi. Tapi gue belum sempet ketemu juga sama mereka gitu ya, mungkin waktunya belum sih ya. Terus harapan gue untuk industri di Tasik ya, untuk penggiat-penggiat kopi, terutama buat yang punya kopi shop ya, kita bangun sama-sama aja, apalagi kondisi masih COVID kan kayak gini ya kan. Kita bangun sama-sama aja buat biar UMKM di Tasik lebih naik lagi sih, lebih bertahan lagi. Lebih ke arah UMKM, Lebih ke arah UMKM iya. harus settle gitu ya. Iya, apalagi khusus yang di si penggiat kopinya gitu kan. Karena bagaimanapun tonggak kita berdirinya itu dari UMKM awalnya, dari home industry, baik itu kopi ataupun kerajinan-kerajinan lain. Mau Garut, mau Tasik, mau dimanapun. Priangan Timur lah ya. Priangan Timur lah, khususnya lebih identik dan condongnya itu ke UMKM kan. Seperti itu. Oke banget Om. Gue nikmatin lagi kopi lu Om. Di tes dulu dong. Oh ya. Biar senyawanya nggak darah lu bang. Oke Om. Thank you Om. Waktunya Om. Gue kapan-kapan bakalan main lagi ke kafe lu Om. Gue cocok banget sama kafe lu Om. Nah, buat kalian para penggemar kopi di Tasikmalaya, sekarang sudah hadir Move On Coffee, Move On Cafe yang menyediakan Move On Coffee and Space. Move On Coffee and Space. Oke, Move On Coffee and Space di Jalan Muhammad Hatta Nomor 128. Nomor 128 di Kalangsari, Pastikungan. Nah, di sana ada Move On Cafe. Nah, silakan mencoba menu-menu yang ada di cafe tersebut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.